Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau ke Rumah Sakit Hermina Jatinegara karena ada yang mau sunat. Ini dia. Harusnya tadi kita berangkat jam 6 kurang, tapi karena ada yang ngamuk, jadi kita berangkatnya molor di jam 6 lebih. Mudah-mudahan nanti kita dapat pendaftarannya di nomor awal-awal, biar kita bisa kekejar di 2 dokter sekaligus, karena hari ini kita mau ke dokter spesialis saraf anak buat minta rujukan ke dokter bedah anak di Rumah Sakit Hermina. Kayak gimana nanti di rumah sakit situasinya, ikutin videonya sampai habis ya. Hai, selamat pagi. Hari ini kita lagi ada di parkiran Hermina Jatinegara. Barusan nyampe. Caranya kita hari ini mau ketemu sama dokter spesialis saraf anak dan dokter bedah anak juga. Tadi kita dari Karawang udah dari jam 6 lebihan dan sekarang udah jam 7 lebih 9. Mudah-mudahan antriannya nanti untuk pendaftarannya nggak terlalu panjang. Ini sekarang bapaknya lagi naik buat ambil antrian. Mereka udah lagi lumayan rewel. Kenapa? Dede minta apa? Iya, Dede mau apa? Mau ke papa? Mau ke papa? Nanti bentar lagi, papa lagi daftar dulu ya. Papa lagi daftar dulu. Nanti abis ini baru kita yang ke atas, oke? Sabar Dedeng. Mau lagi susu? Susunya mau lagi? Mau lagi nggak? Nggak mau? Sepi banget. Beben lagi apain, Ci? Dede lagi apain, Ci? Ingat nggak kamu kata-kata itu?
Dede lagi apain, Ci? Ya Allah, sendunya. Apaan? Ih, kita udah naik. Kita udah naik dia. Yang di sini kalau yang di sini. Oh, Tadi nggak ada orang. Jangan belicik dong, nanti kalau belicik tuh suaranya masuk situ, nantinya jangan tiak-tiak ya. Ya, jangan tiak-tiak dedenya. Pintar. Aduh. Hai, halo. Kita nyambungnya di rumah aja ya untuk filmingnya. Jadi kemarin kita udah sempat filming di mobil, tapi karena kondisinya di mobil itu banyak getaran, jadi videonya hasilnya kurang bagus dan juga banyak suara-suara ajaib gitu. Jadi udah deh kita nyambung videonya di rumah aja biar lebih tenang dan informasi yang mau kita sampaikan juga jadinya nyampe gitu. Jadi hasil dari konsultasi sama Dokter Herbowo di Rumah Sakit Hermina itu sebenarnya ada 4 poin. Dan yang pertama itu tentang metode sunatnya si Ben. Jadi setelah dibaca hasil tes urinnya dia kemarin itu dan memang dia harus disunat. Jadi Dokter Herbowo ya memang menyarankan untuk udah sunat aja gitu. Nah di situ aku nanya sama Dokter Herbowo, dok bisa nggak ya kalau si Ben ini disunatnya dengan metode klem atau yang stapler. Ternyata di Rumah Sakit Hermina Jatinegara itu belum ada 2 metode itu. Jadi mau nggak mau kita harus yang konvensional itu. Tapi karena kita banyak pertimbangannya ya, jadi kayak misalnya kita khawatirnya nanti setelah disunat perjalanan dari Jakarta ke Karawang ini kan lumayan jauh. Kita khawatirnya si Ben nanti pasti perjalanan itu ngerasa nggak nyaman di mobil, dia ngamuk, tantrum, ngerasain setelah disunatnya itu. Jadi kita putusin untuk kayaknya kita nggak sunat di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Dan dari Dokter Herbowo sendiri juga, dia nggak masalah sih kalau misalnya kita mau sunatin si Bennya itu di rumah sakit mana aja, selama masih di rumah sakit. Karena ini kan kondisi kesehatannya dia itu terganggu, jadi ya harus di rumah sakit karena harus ada pantauan dari dokter. Dan Dokter Herbowo juga nggak permasalahkan misalnya kita maunya sunat di Karawang aja gitu ya, beliau nggak apa-apa selama di Karawang ini memang ada. Aku sendiri yakin sih di Karawang ini pasti ada rumah sakit bagus, rumah sakit yang bisa nanganin kondisi anak yang seperti Ben ini gitu. Terus juga kita sebenarnya tadinya yakin kepengen di sunatnya yang metode klem sama stapler itu ya. Tapi kalau ngelihat dari kondisinya kesehatan dia yang kayak gini, kayaknya kalau misalnya pun harus yang konvensional pun kita nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa cepat sehat. Sebenarnya aku sendiri tuh kepengen nyobain di rumah sunat karena saudara juga ada yang kesana dan dia udah sembuh cuman 2 hari udah bisa lari-lari. Itu aku kepengen banget ke situ. Cuman sayangnya untuk si Ben ini dia yang nggak bisa ke sana. Jadi kita bakal nyari di rumah sakit sekitaran Karawang aja. Terus poin yang kedua tentang biusnya. Jadi aku tanya sama beliau, kalau kayak Ben ini bius total itu aman nggak sih? Nah kalau menurut Dokter Herbowo sendiri justru kalau bius total itu atau bius tidur lebih aman untuk anak-anak yang seperti Ben. Karena kalau dia di bius lokal itu kan dia harus disuntik. Nah kalau anak-anak yang aktif ini khawatir
terakhir dikhawatirkan terjadi kesalahan saat penyuntikannya itu malah bisa bikin anak ini kejang gitu karena suntiknya ini. Jadi karena itu yang mau kita hindarin, jadi ya udah kita bakalannya ya bius total gitu untuk si Ben ini. Terus yang ketiga untuk pemakaian popok lodi. Aku sempet ngobrol-ngobrol santai gitu sih selama konsul itu sama dokter Herbowo. Dok, kalau misalnya kita pakai popok lodi itu bagus nggak sih, aman nggak gitu loh? Karena kayaknya kok banyak banget yang nyaranin saya untuk cobain pakai popok lodi ini gitu. Beliau sih jawabnya sebenarnya ya kalau untuk training, untuk latihan itu boleh dicoba. Tapi kalau untuk mengurangi resiko kena ISK itu mungkin tidak ya, kemungkinannya tidak. Karena Klodi itu kan sebenarnya sama aja, dia itu nampung air pipis juga gitu di sana. Cuman bedanya mungkin nggak kayak diapers yang dirubah jadi jelly. Tapi intinya tetap anak itu bawa air pipis gitu kemana-mana. Dan itulah yang menyebabkan anak itu terkena infeksi, terkena penyakit karena dia bawa air kotor itu. Jadi memang disaraninnya udah nggak pakai diapers untuk anak-anak yang seperti Ben ini. Cuman kan tidak mungkin ya, si Ben belum mampu untuk itu. Jadi aku bakalan tetap makein toilet training pants ini untuk si Ben karena kita mau latihan gimana caranya biar si Ben itu bisa pipis mandiri ke depannya gitu. Kita latihan pelan-pelan untuk si Ben. Terus tentang kemungkinan yang keempat ya, tentang kemungkinan anak ini setelah sunat kena ISK lagi gitu. Ada nggak sih gitu kemungkinan anak yang setelah sunat ini akan kena ISK lagi? Dokter Herbowo bilang selama dia masih menggunakan diapers, ya dia akan kemungkinan kena penyakit di daerah kemaluannya itu ya akan ada gitu. Makanya bener-bener disaranin untuk anak-anak itu ya udah lepas gitu diapersnya. Jadi dia nggak nampung air kotor di badannya dia setiap hari. Ini yang jadi PR besar untuk aku dan suami, gimana caranya biar si Ben itu lepas dari diapersnya. Karena kondisi kesehatannya dia ini udah terganggu kayak gini gitu. Malahan aku perhatiin itu dia udah mulai kayak nggak nyaman banget gitu pakai diapersnya dia. Dia suka garuk-garuk di bagian pinggang, di bagian lingkar pahanya dia tuh udah kayak udah nggak nyaman gitu. Tapi gitu kita nggak bisa berbuat banyak untuk Ben. Kita cuman bisa ya gantiin diapersnya dia kalau dia udah mulai garuk-garuk gitu. Kita olesin salep anti gatel untuk dia, kita puk-puk, kita bikin dia nyaman. Karena anak-anak yang punya riwayat kejang itu memang harus nyaman gitu. Dia nggak boleh kepanasan, dia nggak boleh merasa ada nyaman, apapun itu bentuknya dia harus nyaman pokoknya gitu. Kita nggak mau hal-hal yang memicu dia untuk kejang lagi terjadi gitu. Jadi kita menghindari itu. Makanya ini kita semangat banget, pengen banget nyobain dia pakai diapers yang Klodi ini untuk jadi yang pertama karena kondisi kesehatannya dia udah mulai terganggu kayak gini kan. Dia juga udah nggak nyaman. Dia kayaknya udah ngerasa keganggu sama diapersnya. Jadi kita bener-bener pengen bikin dia enggak tergantung lagi sama diapersnya dia untuk masalah pipisnya dia ini ya. Terus yang ketiga juga karena memang kita pengen berhemat juga. Banyak yang bilang kalau penggunaan diapers ini tuh, diapers Klodi ini ya, itu bener-bener ngehemat banget. Makanya kita penasaran juga sebenarnya sehemat apa gitu. Dan yang keempat ini yang bener-bener bikin kita tergiur banget. Jadi banyak teman-teman yang bilang kalau anaknya yang tadinya belum bisa bilang gitu, belum bisa ngomong kalau dia itu mau pipis, pas pakai celana diapers Klodi ini tuh dia bilang gitu, dia ngomong. Jadi untuk anak-anak yang punya masalah speech delay ini juga katanya membantu gitu. Nah si Ben ini kan juga speech delay ya. Jadi aku benar-benar penasaran apa benar seefektif itu gitu loh celana ini untuk anak-anak yang punya problem speech delay kayak si Ben. Karena kalau celana Klodi ini kan gini loh, dia itu ada bagian atas, bagian tengah dalamnya dan bagian bawah. Biasanya bagian tengah atas itu ya cuman kain yang mudah meresap. Bagian dalam itu adalah bagian yang penampung air pipisnya itu. Bentuknya itu kayak lapisan-lapisan. Nah yang bagian bawahnya itu bagian yang anti air. Jadi nanti si air itu nggak ngerembes ke bawah. Nah bedanya sama popok sekali pakai, kalau popok sekali pakai itu kan dia lapisan atasnya itu tetap kering walaupun si anak udah pipis berkali-kali, tetap kering dan di bawahnya juga kering. Nah kalau yang Klodi ini di bagian yang bersentuhan langsung sama kulit itu dia basah, tapi di bagian bawahnya kering. Nah karena bagian atasnya ini basah, otomatis si anak itu akan ngerasa nggak nyaman kalau dia habis pipis. Kalau dia udah nggak nyaman itu, kemungkinannya dia akan, kalau dia belum bisa ngomong ya, belum bisa menyampaikan ke orang tuanya,
dia akan kasih isyarat gitu ke orang tuanya. Yang pertama itu mungkin kita akan dikasih tahu sama dia dengan bentuk bahasanya dia bahwa dia itu tidak nyaman dengan apa yang ada di tubuhnya dia. Nanti kita orang tuanya akan cari tahu kan, apa nih anak-anak kenapa gitu. Ada juga yang dia mungkin akan sedikit-sedikit mulai belajar untuk menyampaikan gitu. Mah, pah, aku pipis nih. Mah, pah, basah. Mah, pah, apa gitu, bla 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 bla. Dia akan mulai menyampaikan itu. Dan itu yang bikin aku tuh yakin banget, aku tuh penasaran banget dan kepengen banget nyobain celana Clody ini untuk si Ben. Makanya aku pengen banget nyobain celana ini biar kita juga bisa lihat perkembangannya si Ben kayak apa. Nanti untuk hasil dari pemakaian Clody ini kayak apa, aku bakal update juga di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa di subscribe ya channelnya biar kalian gak ketinggalan. Terus hasil dari konsul sama dokter itu si Ben dikasih satu obat, cuman ada satu antibiotik aja karena untuk mengurangi iritasi atau infeksinya dia di daerah kemaluannya itu. Dan ada sedikit informasi juga, ternyata di Rumah Sakit Hermina itu untuk farmasinya udah pindah. Tadinya itu kan dia ada di lantai 2 ya. Jadi lantai 1 itu parkiran, nah lantai 2 itu lobi, nah di lantai 3 itu biasanya poli anak tuh. Nah di farmasinya itu ada di lantai 3. Jadi kalau misalnya kalian udah dari poli anak yang eksekutif, kalian bisa langsung belok ke kanan aja, lurus mentok itu farmasinya. Jadi buat kalian jangan sampai kayak aku kemarin itu sampai turun naik nyari farmasinya nggak ketemu, ternyata dia udah pindah di lantai 3. Oke, kalau video ini ada manfaatnya untuk kalian dan kalian jadi suka, silahkan di like dan jangan lupa untuk kritik, saran serta apapun itu untuk membangun kita, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sebagai dukungan untuk aku dan keluarga kecil aku, jangan lupa untuk di subscribe ya channelnya supaya aku bisa lebih semangat lagi bikin video-video yang bermanfaat untuk kalian. Kalau gitu videonya sampai sini dulu, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Tetap sehat ya, dadah. Putih kayak gaji gitu, nah itu kotorannya katanya. Nah tapi untuk dia apain ya? Dia apain Pak? Kayak tadi dokter, tadi nggak dokter? Iya, kan ini kan kita utama ya perumpamain ini daerah istimewanya si Ben. Nah kalau tadi itu si dokter tuh giniin doang nih. Dia digituin karena mampet di ujung, jadi nggak bisa langsung semuanya kebuka. Itu harusnya bisa kebuka sampai ini. Sampai kayak orang disunat. Oh. Sampai palanya kebuka. Nah kemarin tadi itu nggak, palanya nggak kebuka, cuman karena ujungnya doang. Rapat. Ujungnya nggak dilatih dari bayi, harusnya sih dilatih dari bayi. Oh jadi itu bisa dilatih? Iya, biar ngembang gitu. Oh gitu. Kalau enggak dia bakal begitu segitu terus. Kamu kurang latihan berarti Ben. Mama kurang melatih kamu, oke. Jadi